Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Taman Pendidikan Anak-anak Al-Hikmah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pendidik, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, kepada yang terhormat para wali murid, siswa-siswi Yayasan Pendidikan Al-Hikmah, kepada yang terhormat para tamu undangan, kepada yang terhormat rekan-rekan panitia, yang insya Allah semuanya dalam lindungan Allah. Pertama, puja puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara hari ini dengan sehat walafiat. Kedua, sholawat salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan umat Islam. Beliaulah merupakan cahaya yang dapat memimpin kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni adil Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari panitia, acara yang ketiga kegiatan inti, yakni penyampaian materi oleh panitia yang bertugas. Acara yang terakhir yakni penutup atau doa. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihah itu tadi. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah itu tadi, acara pada hari ini dapat berjalan sebagaimana tujuan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari panitia. Kepada yang panitia yang bertugas, tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Taman Pendidikan Anak-anak Al-Hikmah, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, kepada yang terhormat wali murid dari siswa-siswi Taman Pendidikan Anak-anak Yayasan Al-Hikmah, kepada yang terhormat para tamu undangan, kepada yang terhormat rekan-rekan panitia. Alhamdulillah, kita semua diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat berkumpul dan mengikuti acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sini saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Taman Pendidikan Anak-anak Al-Hikmah yang telah mengizinkan dan menyediakan tempat untuk pelaksanaan acara parenting hari ini. Yang kedua, saya aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen selaku pembimbing kami dalam acara kegiatan parenting ini. Yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para orang tua dan para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini. Yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah meluangkan waktunya dan pikirannya untuk menyukseskan acara parenting hari ini. Hadirin semua yang saya hormati, anak merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita jaga dan wajib kita syukuri. Kita sebagai orang tua harus benar-benar mendidik mereka dan memberikan rasa perhatian dan kasih sayang
sepenuhnya dan seutuhnya kepada mereka. Namun pada kenyataannya masih banyak fenomena-fenomena dan persoalan yang terjadi yang titik utamanya adalah anak. Ya, masih banyak anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Untuk itu, pada agenda hari ini kita mengangkat tema cara mengatasi masalah akibat dari kurangnya perhatian orang tua pada anak. Saya mohon dengan sangat hormat kepada Bapak Ibu hadirin, khususnya para orang tua, untuk benar-benar memperhatikan dan mendengarkan acara kegiatan parenting ini dengan hikmat, karena acara ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk orang tua dan guru, terutamanya kami calon pendidik dari pendidikan anak usia dini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni kegiatan inti, yakni penyampaian materi oleh panitia yang bertugas. Materi pertama tentang pengertian anak usia dini yang akan dibacakan oleh rekan kami, Rizky Imroatul Hasanah. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, beserta rekan-rekan panitia, serta para wali orang tua dan para wali murid dari siswa siswi Taman Pendidikan Anak-anak Yayasan Al-Hikmah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah seorang individu yang dalam usia 0 sampai 8 tahun. Hakikat anak usia dini yaitu individu yang unik, di mana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang mencakup 6 aspek. Yang pertama, aspek sosial emosional, aspek kognitif, aspek fisik motorik, aspek moral agama, aspek seni, dan bahasa. Anak usia dini merupakan individu yang unik. Ia dikatakan individu yang unik karena ia merupakan seorang individu yang pola perkembangan dan pertumbuhannya itu relatif unik. Pada masa usia 0 sampai 8 tahun ini sering disebut masa golden age. Kenapa dikatakan masa golden age? Karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Namun pada kenyataannya perkembangan dan pertumbuhan setiap individu dari setiap anak itu berbeda-beda. Ya, karena memang mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya. Makanan yang bergizi dan seimbang serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Karakteristik dari anak usia dini:
Yang pertama yakni karakteristik dari anak usia dini. Yang pertama yakni memiliki rasa keingintahuan yang kuat. Ya, memang benar, anak usia dini merupakan seorang individu yang memiliki rasa keingintahuan yang kuat. Seperti contoh, ketika ia melihat orang tuanya, kakaknya, ataupun orang-orang sekelilingnya memegang benda kotak atau handphone, mereka pasti berpikir dan bertanya kepada mamanya atau kepada orang tuanya, "Ma, itu apa sih kotak-kotak yang sering dibawa orang-orang? Terkadang dimasukkan ke dalam saku, terkadang ditempelkan di telinga." Mereka memiliki keingintahuan, benda apakah itu namanya dan fungsinya untuk apa. Dia memang memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi dan mereka antusias untuk mengetahui hal tersebut. Yang kedua yakni merupakan memiliki daya imajinasi yang tinggi. Seperti misalnya ketika kita sebagai orang tua ataupun guru memberikan mereka sebuah buku gambar dan tugas mereka hanya mewarnai. Ketika kita memberi buku gambar yang di dalamnya terdapat gambar hewan ataupun pemandangan, mereka akan mewarnai dengan warna suka hati mereka dan sesuai yang ada dalam pikirannya. Misalnya begini, ketika kita memberikan mereka gambar pemandangan ataupun gunung, secara otomatis kita akan, seperti yang kita ketahui pada umumnya, warna pegunungan dan persawahan itu berwarna biru ataupun hijau. Namun pada anak usia dini mereka bisa mewarnai dengan warna orange, dengan warna coklat, pink, yang semuanya merupakan hasil dari imajinasinya mereka, yang hasil akhirnya kita tidak dapat menebak. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa anak usia dini merupakan anak yang memiliki karakteristik daya imajinasi yang tinggi. Contoh selanjutnya, ketika kita sebagai orang tua ataupun guru membacakan dongeng ataupun cerita kepada mereka, mereka akan senantiasa dalam pikirannya bayangkan, oh jadi seperti ini penggambarannya, seperti ini pelaku dalam cerita atau dalam dongeng yang dibacakan oleh mama, yang dibacakan oleh guru. Yang ketiga yakni memiliki sifat egosentris yang tinggi. Ya, memang benar, anak usia dini merupakan anak yang memiliki daya egosentris atau sifat keegoisan yang tinggi. Seperti contoh, ketika dalam bermain, anak mengikuti permainan dengan teman sebayanya. Ketika mendapatkan sesuatu, anak ingin sepenuhnya itu milik dia. Misalnya begini, ketika seseorang memberikan hadiah berupa mainan robot-robotan kepada anak tersebut dan orang tersebut menyuruh agar mainan ini dibuat mainan bersama. Namun pada anak usia dini yang menginginkan robot itu hanya milik saya harus memiliki sepenuhnya. Dari situ dapat disimpulkan anak usia dini merupakan anak yang memiliki egosentris yang tinggi. Ya, kita sebagai orang tua tidak bisa menyalahkan mereka karena memang sifat mereka memang seperti itu. Karakteristik dari anak usia dini memang seperti itu, memiliki daya egosentris, memiliki sifat egosentris yang sangat tinggi. Yang selanjutnya yakni memiliki daya konsentrasi yang rendah. Seperti contoh, ketika seorang guru, ketika seorang orang tua memberikan tugas kepada mereka untuk misalnya menulis ataupun menggambar, mereka tidak akan berfokus pada gambar atau berfokus pada kegiatan yang mereka lakukan. Ketika mereka mewarnai, tangan mereka memang mewarnai pada gambar tersebut, namun mata mereka, pendengaran mereka itu tertuju pada lingkungan di sekitarnya. Itulah kenapa anak usia dini dikatakan memiliki daya
konsentrasi yang rendah, karena memang pada usia mereka mereka memiliki ciri khas bermain, dan memang cara fokus mereka, cara pandang mereka, daya konsentrasi mereka memang sangat rendah. Berbeda dengan kita yang mungkin masuk dalam usia pendidikan sekolah dasar, menengah, maupun dalam perguruan tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa anak usia dini memang memiliki daya konsentrasi yang rendah. Yang selanjutnya merupakan masa potensial untuk belajar. Pada masa usia ini anak memasuki pendidikan, anak masih sekolah, taman kanak-kanak atau PAUD, yakni dalam usia 3 atau 4 tahun. Selanjutnya ke pendidikan taman anak-anak, yakni usia 5 atau 6 tahun. Pada masa pendidikan usia tersebut merupakan masa potensial untuk anak belajar, karena pada masa itu anak dapat menangkap seluruhnya apa yang baru mereka pelajari, apa yang baru mereka dapatkan, dan itu semua sangat potensial untuk dikembangkan pada masa anak usia dini atau masa kurun waktu usia tersebut. Yang selanjutnya yakni merupakan pribadi yang unik. Dikatakan pribadi yang unik karena mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Misalnya gini, ketika si A bisa melakukan ini, si B bisa melakukan ini. Nah, ketika digabungkan, mereka merupakan seorang individu yang unik. Ketika orang dewasa melihat anak kecil hebat ya, bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Nah, itulah yang dikatakan dengan pribadi yang unik. Di sini dapat disimpulkan bahwa anak usia dini merupakan anak yang memiliki rentan waktu 0 sampai 8 tahun. Dan karakteristik yang dimiliki individu tersebut yakni pertama, rasa keinginan tahu yang kuat. Yang selanjutnya pribadi yang unik. Yang ketiga, suka berimajinasi. Yang keempat, merupakan masa potensial untuk belajar. Yang kelima, memiliki daya egosentris, sifat egosentris yang tinggi. Dan yang terakhir, memiliki daya konsentrasi yang rendah. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk para orang tua dan khususnya untuk kami para calon-calon pendidik generasi penerus bangsa. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Dwi Cahyani. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Lailatul Komariah. Kepadanya tempat dan waktu dipersilahkan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Helen Yuliantika. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh saudari Imro'atul Azizah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, dimohon untuk memaafkan, karena kami memang dalam masa belajar dan mungkin perlunya untuk diperbaiki lagi. Saya sebagai panitia mewakili para panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kesalahan. Diaturkan untuk mohon maaf untuk semuanya. Yang terakhir
Doa atau penutup akan dibacakan oleh saudari Lailatul Qomariah. Kepadanya waktu dipersilahkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.